Orang itu kalau mahabbahnya kuat, mulutnya akan terjaga, telinganya akan terjaga, matanya akan terjaga. Tidak mungkin akan membuka aibnya orang yang dicintai. Itu ciri khas. Istri saya tidak cantik, tapi saya sayang, demen, bener. Tidak pernah mengatakan, kalau istri saya sih jelek apa adanya aja. Istri saya cantik. Karena apa? Al-mahabbah. Tapi secantik apapun, kalau sudah hilang mahabbahnya, pasti akan dibuka aibnya. Itu intinya mahabbah di situ. Tapi kalau orang yang kita cintai melakukan kesalahan yang membahayakan publik, membahayakan orang banyak, membahayakan bangsa dan negara, kalau diperingatkan secara pribadi kok tidak mau, ya apa boleh buat. Harus dibongkar ke publik, harus dibongkar, diumumkan ke masyarakat demi keselamatan orang banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku yang saya cintai, saya banggakan. Kenal ya dengan suara tadi, suaranya siapa? Ya, tentu sajalah kenal kita, seorang tokoh pentolan keturunan klan Yaman dari Pekalongan. Berbicara tentang mahabbah, cinta. Mahabbah itu bahasa Arab ya, bahasa Indonesia cinta. Seorang yang mahabbahnya kuat tidak mungkin akan membuka aib orang yang dicintainya, begitu katanya. Tentu ini interpretatif ya. Satu interpretasi harus dijelaskan dulu, cinta antar siapa. Terus yang kedua, definisi aib yang seperti apa, ini berkaitan dengan hubungan cinta. Apakah cinta antar seseorang dengan seorang yang lain? Ataukah cinta kita misalkan kepada bangsa dan negara? Berbeda ini pengertiannya, konsekuensinya, dan beberapa hal yang mengitari pengertian cinta ini. Yang pertama, cinta antar individu dengan individu yang lain. Sebagaimana tadi dicontohkan, antara suami dengan istrinya. Dalam konteks aib, ya, semua sepakat. Aib adalah hal kejelekan yang tidak boleh diumbar oleh siapapun, baik oleh sang suami atau oleh sang istri sendiri, atas aib-aib pasangannya sendiri. Dalam konteks hubungan antar pribadi, yes, sepakat itu, tidak ada kontroversi. Satu itu. Yang kedua, sebagai orang yang mencintai, baik sang suami atau istri atau orang tua kepada anak atau teman dengan temannya yang lain dalam konteks cinta ya, dengan segala macam pengertiannya masing-masing, tentu saja tidak serta-merta kemudian mendiamkan apapun yang dilakukan oleh orang yang kita cintai itu. Justru sebagai bentuk rasa cinta, ketika seseorang yang kita cintai melakukan kesalahan, ya ini sudah masuk ke aib ini. Mungkin bagi seseorang itu aib, bagi seseorang lain mungkin kesalahan. Berbeda ini. Oke, kita anggap itu kesalahan. Misalkan teman kita, teman dekat kita, pasangan kita, anak-anak kita, orang tua kita, yang sangat kita cintai melakukan kesalahan. Apakah kemudian akan dibiarkan dengan dalih cinta itu, dengan alasan katanya itu aib? Itu tidak boleh didiamkan, tidak boleh dibiarkan.
Justru sebagai bentuk rasa cinta yang kita miliki kepada seseorang tersebut, harus kita peringatkan. Harus kita peringatkan agar tidak keterusan. Kalau kita membiarkan, tidak diperingatkan, dia melakukan kesalahan, justru namanya itu bukan cinta. Itu bukan orang yang cinta namanya. Tapi membiarkan orang yang kita cintai terjerumus dalam lembah kesalahan. Itu bukan cinta namanya. Nah, tentu saja cara mengingatkan dan menegurnya bukan diumbar ke publik, yes. Kalau itu sebatas hubungan person by person, individu by individu, yang tidak ada hubungannya dengan kepentingan publik, tidak ada hubungannya dengan kepentingan umum. Ya, sekali lagi, tetapi kalau orang yang kita cintai itu melakukan kesalahan yang membahayakan publik, membahayakan orang banyak, membahayakan bangsa dan negara, kalau diperingatkan secara pribadi kok tidak mau, ya apa boleh buat. Harus dibongkar ke publik, harus dibongkar, diumumkan ke masyarakat demi keselamatan orang banyak. Ya, ini bedakan ini. Misalkan ada istri seorang bupati, istri seorang gubernur, istri seorang ulama besar, yang segala fatwanya, segala perintahnya berpengaruh, berdampak kepada banyak orang. Nah, Anda tahu, suami Anda sebagai seorang public figure, sebagai bupati, sebagai gubernur, sebagai menteri, sebagai anggota DPR, sebagai ulama, melakukan sebuah kesalahan yang sangat fatal. Misalkan suka mabuk-mabukan, suka minum-minuman keras, misalkan. Anda tahu, Anda sudah peringatkan, tapi tidak pernah mengindahkan. Maka demi keselamatan orang banyak, umumkan ke publik, itu bukanlah membongkar aib orang yang dicintai. Sekali lagi, itu bukan membongkar aib orang yang dicintai, tapi itu sedang menyelamatkan banyak orang. Ya, sedang menyelamatkan banyak orang agar tidak terus-terusan tersesat, terjerumus, tertipu oleh kata-katanya, oleh perbuatannya yang seolah-olah suci. Tapi sejatinya dia sedang merusak masyarakat. Merusak dia sendiri, merusak masyarakat banyak. Tidak semua mengumbar aib adalah sebuah keburukan, tergantung konteksnya. Seorang ulama besar biasa berfatwa, berdakwah di atas panggung. Mari kita selamatkan bangsa dan negara, selamatkan pemuda, jangan dekati narkoba, jangan dekati minuman keras. Tetapi di rumah dia pulang mabuk minuman keras, maka itu harus dibongkar. Karena dia telah menipu diri sendiri dan menipu banyak orang. Nanti perbuatannya ketahuan publik, akan ditiru oleh banyak orang seolah-olah itu hal yang benar. Seolah-olah itu hal yang boleh diikuti karena dia biasa berceramah, dia biasa mengajar orang banyak. Paham ya? Bupati, anggota DPR, menteri, korupsi. Membahayakan banyak orang. Uangnya orang banyak diempat untuk kepentingan pribadi dan keluarga. Anda tahu, diam saja, bukan Anda sedang mencintai dia, tapi Anda sedang menjerumuskan dia dan menjerumuskan banyak orang. Maka harus dibongkar. Apa yang dilakukan oleh polisi, oleh KPK, mengumumkan tentang penangkapan terhadap pejabat-pejabat yang korup, itu bukan sedang mengumbar aib, tapi sedang menyelamatkan banyak orang, sedang menyelamatkan bangsa dan negara, agar perbuatannya itu tidak ditiru oleh orang banyak, agar dia berhenti dari perbuatan korupsinya. Seorang ulama besar, suka berdakwah, mari kita bangun bangsa dan negara, kita tegakkan merah putih, kita kibarkan merah putih, kita jaga persatuan. Tetapi dia mencuri sejarah bangsa ini. Dia mencuri tokoh-tokoh bangsa ini. Memotong sejarah, membelokkan sejarah. Maka membongkar perbuatannya ini bukanlah sedang mengumbar aib orang yang kita cintai, tapi sedang menyelamatkan sejarah bangsa. Sedang menyelamatkan banyak orang, sedang menyelamatkan merah putih. Justru kalau didiamkan orang semacam ini, negara menjadi taruhannya, umat dibohongi, sejarah bangsa rusak. Generasi kita yang akan datang hancur-hancuran akan melihat sejarah-sejarah palsu bikinan orang yang sok nasionalis ini. Paham?
Jadi apa yang sekarang publik lakukan atas kebohongan-kebohongan, atas kepalsuan-kepalsuan dari kelompok klan dari Yaman ini, tentang pemalsuan sejarah bangsa, pemalsuan sejarah para pahlawan kita, makom-makom palsu, itu bukan sedang mengumbar aib mereka, tapi justru sedang menyelamatkan bangsa dan negara. Bentuk dari perwujudan cinta tanah air. Bukti dari cinta tanah air adalah menjaga apa yang kita cintai. Menjaga agar tidak dirusak oleh siapapun. Agar tidak dipalsukan oleh siapapun. Agar tidak dirusak oleh siapapun. Siapapun dia. Apalagi orang yang selama ini berpenampilan pak dewa, pak malaikat, pakai jubah, tapi faktanya memalsukan secara bangsa, memalsukan makam-makam. Itu justru harus lebih diungkap. Harus dibongkar. Karena kalau tidak itu menyesatkan banyak orang. Menipu banyak orang. Seolah-olah yang selama ini difatwakan benar, diikuti, tapi ternyata adalah kesalahan dan kesesatan. Dan ini berbahaya. Sangat berbahaya bagi bangsa dan negara. Koruptor diungkap bukanlah aib. Pemalsu sejarah diungkap bukanlah aib. Penjahat, perampok diungkap, diumumkan ke publik bukanlah sedang mengumbar aib, tapi sedang menyelamatkan banyak orang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.